Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan melanjutkan materi matematika kita yang terakhir saya sampaikan di kelas kemarin. Itu tentang rata-rata untuk data berkelompok dan data tunggal. Nah, jadi hari ini saya akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang median untuk data tunggal dan data berkelompok. Jadi kita akan bahas tentang median. Arti dari median ini sendiri adalah data tengah atau nilai tengah. Nilai tengah. Jadi maksudnya nilai tengah itu ketika kalian punya data, kita pertama bahas untuk data tunggal dulu. Data tunggal. Jadi misalnya kita punya data 5, 6, 4, 5, 7, 8, dan 6. Misalnya kita punya data tunggal seperti ini. Jadi data tunggal itu artinya kalau karakteristik yang paling mudah dilihat itu ketika dia tidak disajikan dalam tabel, itu disebut data tunggal seperti ini. Jadi kalau misalnya dia disajikan dalam tabel, itu adalah data berkelompok. Jadi misalnya kita punya data tunggal seperti ini. Jadi misalnya dalam suatu kelompok itu terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdapat 7 siswa. Kemudian kita berikan ulangan dan ternyata hasil ulangannya siswa pertama memperoleh nilai 5, siswa kedua memperoleh nilai 6, siswa ketiga memperoleh nilai 4, dan seterusnya. Nah, maka untuk mencari mediannya atau data tengahnya, syarat pertama yang harus kalian lakukan adalah mengurutkan data. Urutkan data dari yang terkecil. Kenapa harus diurutkan? Karena data yang dia berikan itu acak, nah. Jadi acak itu maksudnya tidak tersusun dari nilai yang terkecil sampai terbesar atau terendah sampai yang paling tinggi. Jadi ini kita urutkan dulu datanya. Dari data ini yang paling kecil adalah 4, maka 4. Kemudian 5-nya ada 2 kali, 5. Kemudian 6-nya ada 2 kali. Terus itu 7 dan 8. Di sini ada 7 data, di sini juga ada 7 data. Jadi untuk mencari data median data tunggal itu nggak usah pakai rumus pun bisa. Ya kalian tinggal coret aja, coret yang adil. Adil itu artinya ketika kalian mencoret satu angka dari sebelah kiri, maka kalian pun harus mencoret satu angka dari sebelah kanan. Misalnya saya coret 4, di sini saya harus coret juga. Kemudian saya coret lagi. Dan akhirnya dia menyisakan satu angka di tengah, yaitu median. Inilah yang disebut median, data paling tengah atau angka yang paling tengah. Jadi median dari data tersebut adalah 6, seperti itu. Kemudian bagaimana jika ini ganjil? Terus bagaimana jika datanya berjumlah genap? Jadi misalnya kita punya data di sini 6, 5, 7, 8, 9, 6, 7, 5. Oke, misalnya kita punya data seperti ini. Di sini 6, 5, 7, 8, 9, 6, 7, 5. Jadi kita urut, di sini ada jumlah datanya yaitu 8 data. 8 itu adalah bilangan genap, maka kita harus urutkan juga. Pertama kita urutkan dari yang terkecil. Oke, saya lanjut ke sini. 5-nya ada 2 kali. Kemudian 6-nya 2 kali. 7-nya 2 kali. 8 dan 9. Jadi ada seperti ini. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data. Nah, kalau misalnya kita coret,
Kalau kita coret habis artinya tidak ada angka di tengah, maka yang paling tengah ini tidak boleh dicoret. Lantas gimana mencari mediannya? Jadi kedua ini kita tambahkan 6 tambah 7, kemudian dibagi 2. 6 tambah 7 sama dengan 13, dibagi 2 sama dengan 6,5. Ini secara konsepnya seperti itu. Secara konsepnya seperti ini. Tapi kalau kalian mau cepat pada ketika dikeluarkan di UN, tapi untuk median data tunggal itu jarang dikeluarkan. Cuman untuk cara cepatnya kalian bisa lihat angka pertamanya. Kan di sini ada angka 6 dan 7. Ini angka pertama, ini angka kedua. Maka untuk mencari mediannya, kalian ambil angka pertama, yaitu angka pertamanya adalah 6. Kemudian kalian tambahkan 0,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Selalu ditambahkan 0,5. Karena apa? Karena dibagi 2. Dibagi 2 itu pasti menghasilkan setengah ini. Maka kita ambil angka pertamanya, kemudian kita tambahkan 0,5. Jadi mediannya adalah 6,5. Kayak gitu. Ini untuk data tunggal, simple banget. Kemudian saya mau lanjut untuk data kelompok.